Maka dari itu, ketika perintah puasa diikat dengan perintah iman, maka dari itu memberikan makna bahwasanya kita ada batasan, ada kesan bahwasanya ada batasan bahwa orang-orang yang akan mendapatkan keistimewaan di bulan suci Ramadan adalah orang-orang yang mempunyai bekal, orang-orang yang mempunyai bekal iman dan selalu mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ada dua syarat seseorang diterima puasanya, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah yang sudah kami katakan tadi, berpuasa dengan iman. Berpuasa dengan iman, yakni sudah kita ketahui dalam beberapa ayat atau sudah kami baca tadi di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhiruhu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Awalan nashkurullah azza wa jalla ala nikmatihi wa rahmatihi hatta nastati an natajma' fi hadzal makan al-mubarak. Saniyan salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa narju syafa'atuhu fi yaumiddin yaum watana al-yaqin. Bapak Ibu jamaah salat tarawih rahimakumullah, malam ini kita wajib bersyukur. Malam ini kita wajib bersyukur karena kita diberi kesempatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang besar, kesempatan yang amat penting bagi kita, yakni di bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali oleh bulan suci Ramadan, yang mana adalah bulan ini merupakan bulan yang mulia, bulan yang lebih agung daripada bulan-bulan yang lainnya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengutamakan bulan-bulan ini atau bulan Ramadan daripada bulan-bulan lainnya, karena di dalamnya terdapat banyak anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anugerah itulah yang menjadi keistimewaan dari bulan suci Ramadan ini. Salah satunya adalah di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang sudah sering kita dengar, yang sudah sering kita ketahui ketika memasuki bulan suci Ramadan, yakni yang berbunyi, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang artinya man artinya para hadirin jamaah adalah siapapun, yakni tidak mengenal batas usia, kaya maupun miskin, tua ataupun muda. Maka siapapun yang mensoma Ramadana, yang berpuasa Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan iman dan mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka itu akan diampuni oleh Allah dosa-dosa yang sudah lalu. Perlu kita ketahui berbagai keistimewaan yang ada di bulan suci Ramadan, sehingga kita menjadi termotivasi
untuk meningkatkan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Di antara keistimewaan yang tidak bisa ditandingi dan ditemui di bulan lainnya adalah terampuninya dosa-dosa kita di bulan suci Ramadan ini. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, maka dari itu ketika perintah puasa diikat dengan perintah iman, maka dari itu memberikan makna bahwasanya kita ada batasan, ada kesan bahwasanya ada batasan bahwa orang-orang yang akan mendapatkan keistimewaan di bulan suci Ramadan adalah orang-orang yang mempunyai bekal, orang-orang yang mempunyai bekal iman dan selalu mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ada dua syarat seseorang diterima puasanya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah yang sudah kami katakan tadi, berpuasa dengan iman. Berpuasa dengan iman, yakni sudah kita ketahui dalam beberapa ayat atau sudah kami baca tadi di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah ditetapkan padamu perintah untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana ketetapan yang sudah ada pada kaum sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Maka para hadirin jamaah salat tarawih rahimakumullah, perintah iman dan puasa ini selalu beriringan satu sama lain. Jika ada perintah ibadah seperti lainnya, seperti sholat dan lain sebagainya, di dalam surat Al-Asr kita bisa pahami bahwasanya perintah amal soleh selalu bergantung pada imannya seseorang. Di dalam surat Al-Asr, di dalam surat 103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Perhatikan para jamaah bahwasanya perintah iman selalu bergantung, selalu diikuti oleh perintah untuk beramal soleh. Maka dari itu perintah iman, tidak beriman saja tidak cukup, tapi juga harus diiringi oleh amal soleh. Begitupun ketika kita memahami secara terbalik atau mafhum mukhalafahnya adalah ketika kita menjalankan iman soleh, maka kita hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bekal pertama, yakni bekal iman. Maka dari itu para jemaah, kita harus maknai puasa kita hari ini, kita harus benar-benar bersyukur. Dan bentuk bersyukur kita dalam bulan suci Ramadan ini yakni adalah memaknai puasa kita bukan hanya sekedar puasa, bukan hanya sekedar mengikut-ikut orang lain, bukan hanya sekedar untuk menunjukkan status sosial kita, tapi juga harus dilandasi dengan iman yang sebenar-benar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Landasan kedua atau syarat yang kedua supaya ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dami. Wahtisaban itu artinya para jemaah, kita wahtisaban dari kata hisab ataupun menghitung. Kalau dalam bahasa Arab artinya menghitung, ataupun dalam bahasa lugawinya atau bahasa istilahnya adalah kita diperintahkan untuk selalu memuhasabah diri kita di dalam bulan suci Ramadan, mengevaluasi selalu diri kita di dalam setiap harinya di dalam bulan suci Ramadan ini. Bagaimana puasa kita di hari pertama? Apakah sama puasa kita di hari pertama dan di hari terakhir atau di pertengahan puasa? Kita harus mengevaluasi diri kita. Kita harus banyak bermuhasabah para hadirin dan jemaah supaya diri kita atau puasa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahtisaban juga bermakna kita mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita ini untuk siapa? Tidak lain tidak bukan adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan untuk diri kita sendiri. Dan wahtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Dan ketika kita mampu menjalankan dua syarat ini, yakni syarat iman dan syarat wahtisaban tadi, yakni selalu mengevaluasi diri kita, selalu bermuhasabah dari setiap puasa yang satu ke puasa yang lainnya, insyaallah dengan izin Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita, baik yang telah lampau ataupun yang sudah dosa-dosa kita yang telah lampau, seperti itu. Para hadirin jamaah, Bapak Ibu di salat tarawih rahimakumullah, ketika seseorang mampu untuk mengevaluasi dirinya dari mulai ujung rambut hingga ujung kaki, kita evaluasi diri kita, sudah banyak dosa-dosa yang kita lakukan dari mulai ujung kaki hingga ujung kepala hingga ujung rambut, dari mulai mata, dari mulai telinga, dari mulai mulut kita, bahkan dalam perkataan atau firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahf surat ke-50 ayat ke-18, Allah sudah memperingatkan untuk kita untuk berhati-hati dalam lisan kita yang berbunyi, ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Dan tidak ada satupun ucapan yang terlintas atau yang terucap dari bibir seseorang kecuali itu akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Maka dari itu para jemaah, kita harus berhati-hati, kita harus memaknai puasa kita dengan sebenar-benar iman dan sebenar-benar mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu dalam sebuah hadis dikatakan, ketika kita berpuasa dan ketika kita berbuka, lis-shaimina farhatan, lis-shaimina farhatan, dalam puasanya seseorang terdapat dua kebahagiaan yang kita bisa miliki ketika kita sedang berpuasa. Yang pertama adalah farhatun indamal iftar, yakni kebahagiaan ketika kita sedang berbuka. Ini fakta Bapak Ibu sekalian, ketika kita berpuasa dari mulai terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari, maka kita akan merasa bahagia ketika mendengar suara azan maghrib, seperti itu. Dan kita akan merasa bahagia bahwasanya kita sudah menjalankan puasa dengan sebenar-benar puasa. Maka dari itu para jemaah, ketika kita menjalankan satu hari puasa itu saja dengan sebenar-benar iman, dengan sebenar-benar mengevaluasi diri kita dari mulai ujung kepala hingga ujung kaki, maka dari itu kesempatan ataupun kesempatan bagi kita untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita akan semakin besar, seperti itu. Kebahagiaan kedua lis-shaimi dari hadis Nabi, lis-shaimi farhatan adalah farhatun ilqa'i rabbahu bisyami, farhatun ilqa'i rabbahu bisyami, yakni kebahagiaan ketika kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan pahala puasa kita. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, ketika kita memaknai puasa dengan sebenar-benar iman dan wahtisaban, sebenar-benar mengevaluasi diri kita setiap harinya di dalam satu bulan suci Ramadan ini, ketika kita meninggal, ketika kita mati dalam keadaan berpuasa, maka insya Allah akan menganugerahkan kepada kita surga, yakni surga Ar-Rayyan dalam sebuah hadis atau dan lain sebagainya, seperti itu. Bapak Ibu jamaah salat tarawih rahimakumullah, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga mampu menjadikan bahan atau motivasi bagi diri kita untuk lebih bersemangat menjalani puasa di bulan suci Ramadan ini, untuk lebih
memaknai puasa Ramadan bukan hanya sekedar ikut-ikut saja, bukan hanya sekedar hanya untuk status sosial saja, tapi benar-benar memaknai ibadah puasa kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Landasannya adalah yang dua itu tadi, yakni landasan iman dan juga landasan wahtisaban, yakni landasan untuk selalu mengevaluasi diri kita, selalu bermuhasabah terhadap kekurangan-kekurangan, terhadap kelalaian-kelalaian dan terhadap dosa-dosa yang sudah kita lakukan, baik itu yang sudah lampau maupun yang akan datang, seperti itu. Mari para hadirin, sebagai penutup marilah kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selalu meridhai kita dalam awal puasa Ramadan kita hingga akhir Ramadan kita, hingga nantinya kita mampu untuk bertakbir walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, dan kita bisa bertakbir dengan sebenar-benar takbir, sebenar-benar mengucapkan takbir, dan kita kembali kepada kembali kepada fitrahnya di Idul Fitri ini kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita menundukkan hati dan kepala kita, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakiran hamdan na'imin, hamdan yuwafi'u ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Falakal hamdu qabla ridha wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu idza rafita anna da'iman abadan. Allahumma qasim lana min khasyiatika ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu 'alaihi masa'ib ad-dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana ya Allah ma taqaddama min dhanbi ma saghiran wa kabiran. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina sabaquna bil iman wa li masayyikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa khatamil du'a. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.